Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Hakim dengan NIM 243307611065. Saya berasal dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai produk turunan dari buah kelapa sawit, mulai pemrosesan dari buah menjadi CPO dan juga turunan-turunannya nantinya. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan semuanya dengan prinsip FURAP, yaitu fast, unggul, responsif, dan accountable. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Lebih dari setengah kebutuhan minyak sawit global berasal dari negeri ini. Industri kelapa sawit tidak hanya menjadi tulang punggung ekspor nasional, tetapi juga berperan besar dalam penyediaan lapangan kerja, energi, serta bahan baku berbagai industri modern. Setiap tahunnya, jutaan ton tandan buah segar dipanen dari perkebunan kelapa sawit dan diolah di pabrik kelapa sawit menjadi minyak mentah yang kita kenal sebagai crude palm oil atau CPO. Dahulu, sebagian besar CPO hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah. Nilai tambah yang dihasilkan pun masih terbatas. Tapi saat ini Indonesia sedang mendorong transformasi besar tersebut melalui strategi hilirisasi industri kelapa sawit. Hilirisasi merupakan proses pengolahan lanjutan CPO menjadi berbagai produk turunan yang bernilai tinggi, mulai dari minyak goreng, margarin, kosmetik, hingga bahan kimia industri. Melalui hilirisasi, kelapa sawit tidak lagi sekedar sebagai komoditas perkebunan, tetapi telah berkembang menjadi fondasi industri pangan, energi, dan oleokimia nasional. Lalu, bagaimana sih perjalanan minyak sawit ini dari CPO menjadi menghasilkan puluhan produk turunan? Dan inilah proses hilirisasi kelapa sawit tersebut dari bahan mentah menjadi kekuatan industri modern Indonesia. Dan disinilah proses dimulai. Di pabrik, kelapa sawit terlebih dahulu ditimbang dan diperiksa kualitasnya melalui tahapan sortasi. Ini dilakukan untuk memastikan hanya buah matang yang masuk ke proses produksi nantinya. Setelah itu, tandan buah sawit masuk ke proses sterilisasi. Tandan buah segar lalu masuk ke dalam sterilizer atau proses perebusan. Proses perebusan ini menggunakan uap bertekanan tinggi bertujuan untuk menghentikan aktivitas enzim dan juga mempermudah pelepasan buah dari tandannya serta meningkatkan efisiensi ekstraksi minyak nantinya. Setelah itu, buah sawit melalui proses tracing, yakni mesin perontok. Buah yang sudah terlepas kemudian diambil minyaknya. Buah sawit dihancurkan melalui proses digestion untuk merusak struktur sel minyak. Selanjutnya dilakukan pengepresan menggunakan screw press sehingga diperolehlah minyak kasar serta biji sawit. Selain menghasilkan minyak, proses ini juga menghasilkan biji sawit yang nantinya akan diolah menjadi palm kernel oil atau yang kita sebut PKO. Setelah itu masuk ke tahapan selanjutnya, yakni klarifikasi minyak.
minyak hasil pengepresan tadi belum dapat langsung digunakan. Minyak tersebut masih mengandung kotoran serta air sehingga perlu dimurnikan melalui proses klarifikasi. Melalui pemisahan secara gravitasi dan sentrifugasi, minyak dipisahkan dari lumpur dan air sehingga diperolehlah minyak sawit mentah atau crude palm oil. CPO inilah yang akan menjadi produk utama dari pabrik kelapa sawit. Setelah itu masuk ke penyimpanan dan juga distribusi dari CPO. Minyak CPO kemudian disimpan di dalam tangki penyimpanan bersuhu terkontrol sehingga menjaga stabilitasi dari kualitas minyak. Setelah itu, CPO didistribusikan menuju industri pengolahan lanjutan atau refinery untuk memasuki tahap berikutnya, yakni hilirisasi kelapa sawit. Kamu mungkin udah tahu kalau produk ini, dan ini merupakan hasil dari minyak sawit. Tapi kamu tahu nggak sih, gimana dengan yang lain seperti ini, dan banyak lagi produk-produk yang dari buah sawit menjadi bahan kosmetik dan juga bahan makanan. Ini tentunya berasal dari sawit. Dan inilah dia hilirisasi minyak kelapa sawit. Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Dan juga ini bisa meningkatkan nilai tambah dari kelapa sawit. Hal ini dilakukan dengan cara membangun dan juga memperkuat industri hilir berbasis minyak kelapa sawit. Seperti yang kita tahu, minyak sawit merupakan penyumbang devisa terbesar dalam komoditas perkebunan di Indonesia. Dan juga banyak pabrik-pabrik yang telah berjalan di Indonesia. Ini dikarenakan Indonesia produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Jadi, minyak kelapa sawit itu bisa diolah jadi produk apa aja sih? Untuk output dari minyak kelapa sawit itu sangat banyak. Contohnya ada produk pangan, produk oleh kimia, produk kosmetik, farmasi, dan juga biomaterial. Nah, perjalanan hilirisasi dimulai dengan penyulingan minyak sawit mentah. Proses ini melibatkan beberapa tahapan seperti decommissioning, bleaching, dan juga deodorizing untuk menghasilkan
turunan minyak sawit berkualitas tinggi. Nah, di sini kita bisa melihat proses pemurnian minyak mentah menjadi minyak goreng dan juga margarin. Nah, inilah dia proses fraksinasi. Proses ini bertujuan untuk memisahkan fraksi cair atau olein dari fraksi padat atau stearin dalam minyak sawit. Nah, masih ngomongin makanan, minyak sawit juga digunakan untuk bahan campuran roti, kue, coklat, atau jenis makanan lainnya yang sering kita temukan sehari-hari. Produk-produk ini juga menghasilkan produk oleochemical yang biasanya kita jumpai dalam kosmetik. Yang paling sering kita jumpai seperti produk kesehatan wajah. Tapi selain itu, banyak lagi seperti sabun, sampo, lotion, pelembab, gincu, dan juga yang lain-lainnya. Nah, selain itu tadi, ada juga nih, sawit rupanya juga bisa untuk bahan bakar kendaraan. Biodiesel dari sawit adalah bahan bakar nabati yang terbuat dari minyak kelapa sawit Indonesia. Dan juga Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam penggunaan biodiesel sawit yang saat ini sudah menerapkan B50 yang akan diselenggarakan pada Juli nantinya. Dan itulah dia penjelasan tentang gimana sih kelapa sawit ini bisa menjadi bahan baku banyak banget produk yang kita pakai sehari-hari. Dan juga lewat proses hilirisasi ini, dari makanan, kosmetik, pakan ternak, sampai biodiesel, semuanya punya peran dari sawit yang kalau dikelola dengan benar bisa jadi nilai tambah yang sangat besar untuk Indonesia. Dan buat tugas video ini, aku harap kalian itu bisa jadi lebih paham dan juga lebih appreciate lagi kepada kelapa sawit, karena banyaknya berita tentang jahatnya sawit. Tapi kalau sebenarnya sawit itu bisa jauh lebih keren dan kompleks dari yang kita kira. Sawit itu bukan cuma soal komoditas biasa, tapi bisa juga menjadi sumber inovasi, peluang ekonomi, dan juga kesejahteraan buat banyak masyarakat Indonesia. Dan sekian adalah video saya. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa membuat kalian lebih sadar kalau sawit itu actually punya impact yang powerful and so big untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, komen tentang pendapat kamu, dan juga share ke teman-teman ataupun keluarga kamu untuk pendapat dan juga pertanyaan yang lainnya. See you the next video. Semoga kita bisa mendukung hilirisasi sawit untuk Indonesia semakin cemerlang.